Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita dalam satu hari ini, kita mendengar firman dan sebelumnya kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami dalam satu malam ini. Engkau menyertai kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dari tidur kami dengan keadaan sehat. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, supaya kami Tuhan bisa dikuatkan oleh firman-Mu. Kalau kami melanjutkan segala pekerjaan kami, kemanapun kami melangkahkan kaki kami, kemanapun kami melanjutkan pekerjaan kami setiap hari ini atau dalam satu hari. Karena itu Tuhan, berikan pengertian bagi kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terpuji termulia nama-Mu. Amin. Baik saudara-saudara kami dimanapun berada, nats kita pada hari ini yaitu Sabtu tanggal 3 September, tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4. Begini bunyinya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara-saudara kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dan tema kita dikatakan jangan membuat patung. Di dunia ini, sepanjang yang saya tahu, atau maaf kalau salah, saya mencatat hanya ada 3 agama besar atau termasuk kekristenan, jika boleh digolongkan dalam agama, yang tidak terpaku dengan patung-patung yang disembah, yaitu agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Silom. Ketiga agama ini pun memang berasal dari sumber yang sama, yaitu keturunan Abraham, dan memiliki akar yang sama, yang walaupun pada ujungnya memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Apa yang menarik dari pengalaman saya tersebut adalah bahwa akan cenderung dari manusia untuk membuat patung dari apa yang ia sembah, dan akhirnya mengkerabatkan patung tersebut. Firman Tuhan bahkan sejak hukum Taurat diberikan kepada orang Israel, dengan tegas menempatkan hukum ini di urutan kedua. Setelah hukum pertama dikatakan di sana, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yaitu Keluaran 20 ayat 3. Hukum ini mengatakan tidak boleh membuat patung atau menyembahnya. Memang saya pikir ada benarnya. Kita sebenarnya manusia sangat mudah untuk jatuh pada penyembahan berhala yang mungkin awalnya kita anggap sebagai sebuah patung, foto, atau benda-benda yang cenderung atau dikeramatkan. Itulah mengapa Allah melarang bangsa Israel sama sekali untuk tidak membuat patung yang menyerupai apapun, seperti nats kita hari ini, baik yang ada di atas atau patung Tuhan, malaikat, burung, dan lain sebagainya. Yang ada di bumi yaitu manusia, binatang, pohon, dan lain-lain. Serta di dalam air atau ikan dan sejenisnya. Maksud Tuhan itu baik, agar bangsa Israel tidak sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan bangsa Israel hidup di zaman di mana bangsa-bangsa lain di sekitar mereka atau memiliki
Allah. Mereka memiliki Allah dalam bentuk patung-patung yang mereka sembah. Tuhan dengan tegas melarang bangsa Israel bersikap sama seperti bangsa-bangsa lain. Kita pun merupakan orang-orang yang dipilih Tuhan dan dapat dikatakan bahwa kita adalah Israel rohani. Oleh karena itu saudaraku, kita pun tetap harus melihat apa perintah Tuhan bagi bangsa Israel dan menerapkan prinsip tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Selain kita yang berprofesi sebagai seniman pematung, barangkali tidak ada di antara kita yang membuat patung. Tetapi tahukah kita bahwa mungkin saja ada hal-hal lain yang secara tidak sadar kita posisikan sebagai patung dan kita sembah. Contohnya Bapak Ibu Saudara-saudara, televisi, artis idola kita, game online, dan lain sebagainya. Bukankah hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai berhala kita? Berapa jam kita duduk di depan televisi atau di depan komputer bermain game? Bisa-bisa waktu kita untuk hal-hal tersebut mengalahkan waktu kita untuk Tuhan. Atau kita mengikuti tren artis idola kita sampai-sampai kebiasaan mereka yang buruk pun kita tiru. Bukankah itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan agar kita mengutamakan Tuhan, tidak membuat saingan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai-sampai duniawi mengalahkan hal-hal rohani. Jangan sampai uang dan segala hal di dunia ini mengalahkan Tuhan dalam hati kita. Saudaraku, kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Sudahkah kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita? Bukankah kita harus mengasihi Tuhan sebagai hukum yang terutama? Bukankah ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan menambahkan yang lain dan bukan sebaliknya? Ingatlah saudara-saudaraku bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan hingga keturunan orang-orang yang membenci Tuhan. Tetapi menunjukkan kasih setianya kepada orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintahnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu buat kami pada saat ini. Supaya kami Tuhan jangan percaya dan bahkan percaya kepada yang ditempah oleh tangan-tangan manusia. Tetapi kami supaya kami tetap selalu mempercayai Engkau. Tidak membikin atau menduakan Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan yang kami sembah. Dan bahkan Tuhan kadangkala pada saat ini, kadangkala waktu kami banyak yang terbuang, bahkan kurang waktu kami untukmu Tuhan. Hanya melihat masalah-masalah yang ada dalam kehidupan pada zaman sekarang, di kemajuan komputer dan bahkan yang HP pada zaman hari ini. Akhirnya kami mungkin Tuhan Yesus kurang memberikan waktu kepada Engkau, hanya melihat apa yang ada yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya Tuhan mengingatkan kami, memberikan kepintaran dan juga hikmat yang daripada Engkau. Supaya kami Tuhan bisa membagi waktu kami. Supaya kami Tuhan benar-benar memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, tuntunlah kami dalam satu hari ini, kemanapun kami melangkahkan kaki kami, kemanapun kami untuk melanjutkan pekerjaan kami, bahkan di perjalanan, bahkan di percakapan kami, supaya Tuhan tetap
menolong kami supaya kami Tuhan menjadi berkat terhadap orang-orang sekeliling kami dan bahkan kepada orang yang belum kami kenal. Supaya mereka Tuhan mengenal Engkau dengan cara kami mengikutimu. Terima kasih Bapa, hapuskan segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.